Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurfaiza, saya dari kelas 2 SID. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai framework lanjutan pertemuan 11, yang mana oleh ini uh, mengenai penggunaan git clone pada folder baru. Nah, pertama-tama kita tuh bikin folder baru dulu. Setelah itu, setelah membuat folder baru di sini, kita akan mengkopikan link GitHub-nya. Ini yang project masing-masing. Nah, di sini kodenya. Ini di copy, lalu kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini Gini apa ya? ketik git clone, lalu di sini linknya, lalu klik enter. Setelah itu kita akan melakukan npm install pada cmd. Di sini npm install. Setelah itu baru npm run dev. Di sini. Selanjutnya kita melakukan git pull di PowerShell lagi. Nah, ini git pull. Lalu yang terakhir kita npm run dev lagi. Selanjutnya sini akan melakukan penerapan use effect. Nah, untuk penerapannya di sini saya menerapkan pada course dan schedule. Yang pertama itu pada course. Di sini untuk untuk penerapan use effect-nya. Yang mana use effect ini tuh digunakan untuk melakukan set effect, yaitu mengambil data dari file course JSON saat komponen course page pertama kali dimuat. Selanjutnya penggunaan use effect pada schedule itu ada di sini. Ini dia. Nah, ini tuh digunakan untuk mengambil data jadwal dari file schedule JSON saat komponen pertama kali dirender. Setelah itu data hasil fetch akan disimpan di dua stage. Yang pertama itu di schedule, terus di filtered. Nah, jadi use effect ini berguna untuk load data awal dari file JSON ke dalam state React. Selanjutnya pada schedule detail itu di sini dia penggunaan use effect-nya, yang mana ini tuh digunakan untuk mengambil data dari schedule JSON berdasarkan dari ID. Setelah datanya diambil, fungsi find mencari item dengan ID yang sesuai, lalu disimpan ke dalam stage. Lalu pada course detail, ini dia untuk penggunaan use effect-nya, yang mana ketika komponen di render, use effect akan dijalankan dan dia akan mengambil data dari file course JSON. Lalu mencari data khusus yang ID-nya itu sesuai dengan parameter URL ID. Nah, dapat dilihat lagi, ini dia codingan yang telah diubah untuk menggunakan penerapan use effect. Nah, di sini menggunakan use effect, usted, lalu if course ini dengan data. Untuk course page-nya ada di sini, ada edit trash. Ini untuk use effect-nya tadi, terus ini class-nya. Kalau pada schedule detail, ini dia penerapan use effect-nya. Sini ada schedule page, ada ini schedule, search, dan filter. Ini untuk penerapan use effect-nya. Di sini
Selanjutnya itu ada dynamic road. Nah, di sini ada bagian dynamic road dari beberapa codingan tadi. Yang pertama itu ada di schedule detail. Nah, ini merupakan codingan bagian dari dynamic road pada file schedule detail. Dan untuk di course detail, nah ini dia bagian dynamic road-nya. Nah, pada AppJSX-nya ini dia untuk contoh root dynamic root-nya. Nah, di sini dapat dilihat ini tuh untuk tombol atau link yang akan menuju ke detail, terus ini untuk edit dan ini untuk hapus. Terus di schedule sama juga ini ada untuk lihat detail, edit dan hapus. Dan ini untuk kembali ke jadwal. Ini untuk kembali ke jadwal. Di sini saya akan menampilkan hasil atau output bisa dari tadi di sini ada new folder tadi. Nah, ini dia untuk hasilnya. Tadi yang diubah yang menggunakan use effect itu pada course. Nah, di sini dapat mencari nama kursusnya misalnya. Nah, selanjutnya aku lupa aku pakai ini. Selanjutnya tadi pada schedule untuk penerapan use effect-nya di sini akan mencari berdasarkan mata pelajaran, misalnya fisika. Nah, ini dia untuk penerapannya. Nah, untuk ini juga termasuk dari dynamic road. Yang mana ini tuh sebagai perpindahan ke root dinamis secara nyata. Pada schedule page-nya juga di sini ada linknya. Nah, ini sebagai dynamic root-nya juga. Nah, di sini juga untuk penerapan dynamic root-nya sebagai penerapan parameter dinamiknya. Ini nah, untuk hasilnya akan menampilkan halaman detail dinamis untuk satu data saja yang bergantung pada ID URL. Balik lagi ke sekian penjelasan mengenai pertemuan 11. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.